Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi dalam renungan harian kita, yaitu bijak mengelola hidup bukan hanya harta. Firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 20, begini firman Tuhan. Tetapi firman Allah berkata kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Bapak Ibu dan Saudara, satu kali ada seorang pria tua terbaring di rumah sakit, menatap langit-langit dengan mata kosong. Orang ini adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak kekayaan, rumah mewah, dan perusahaan besar. Namun di ranjang kematiannya, ia tidak meminta untuk melihat rekening banyaknya, atau sertifikatnya, atau dokumen bisnisnya. Ia hanya berkata, seandainya aku lebih banyak memberi, lebih banyak mengasihi, lebih banyak melayani. Saudara, begitu banyak orang menyesal di akhir hidupnya bukan karena kekurangan harta, tetapi karena kehilangan kesempatan hidup dalam nilai-nilai kekal. Renungan ini mengajak kita untuk hidup sedemikian rupa agar tidak ada penyesalan saat kita menghadap Tuhan. Jika kita melihat Lukas 12 ayat 20 ini adalah bagian dari perumpamaan Yesus tentang orang kaya yang bodoh. Dalam kisah itu, seorang merasa aman karena panennya melimpah. Ia merencanakan untuk membangun lumbung-lumbung yang lebih besar dan menikmati hidup. Tetapi Tuhan menyebut dia bodoh karena ia hanya memikirkan hal dunia dan lupa bahwa hidupnya bisa berakhir kapan saja. Ia mengabaikan hal-hal yang bernilai kekal. Perumpamaan ini diberikan Yesus sebagai respons atas seseorang yang meminta dia menyelesaikan masalah warisan. Yesus menjawab dengan menunjukkan bahwa kekayaan bukanlah jaminan hidup sejati. Saudara, ayat ini menegur cara pandang yang fokus hanya pada pencapaian materi, tanpa memikirkan kekekalan. Seringkali manusia begitu sibuk membangun hidup di bumi, seperti mengejar pekerjaan, mengejar status, mengejar kenyamanan, dan rencana masa depan. Tapi lupa bahwa kehidupan ini singkat dan bisa berakhir kapan saja. Hari ini, mari kita bertanya, apakah aku sedang hidup untuk hal yang kekal atau hanya untuk yang sementara? Apakah aku memberi waktu untuk Tuhan, melayani sesama, mengasihi sesama, dan memberkati orang lain? Saudara, jangan sampai hidup kita penuh penyesalan saat sudah terlambat. Tetapi marilah belajar menggunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus adalah gambaran sempurna dari kehidupan yang tidak sia-sia. Dia hidup tidak mengumpulkan harta, tetapi untuk melakukan kehendak Bapaknya. Dia memberi waktunya untuk orang-orang yang terabaikan. Dia memberi waktunya untuk mengajar, menyembuhkan orang, dan akhirnya juga menyerahkan nyawanya di salib agar kita beroleh hidup yang kekal. Saudara, jika kita mau hidup tanpa penyesalan, mari kita harus hidup seperti Kristus, yaitu penuh dengan kasih, ketaatan, dan kesediaan untuk melayani. Di dalam Kristus, hidup kita memperoleh makna yang kekal.